Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, kekakuan akan peraturan, apalagi kalau itu menguntungkan, bisa saja dibuat dan seolah-olah itulah yang benar. Di dalam sebuah biara ada memang peraturan, mereka buat ini biara terapis hening. Jadi mereka hanya bisa berbicara pada malam Natal ketika makan, dan hanya satu orang yang berbicara dan hanya satu kalimat. Nah, itulah peraturan. Jadi pada tahun itu mereka makan kentang dan ayam yang dipanggang. Jadi akhirnya berbicaralah seorang bruder, si Mikael namanya. Dan dia mengatakan, saya sangat senang dengan kentang yang ditumbuk ini. Dan juga dengan ayam panggang yang rasanya sangat enak. Selesai. 1 tahun kemudian makan lagi. Dan ada Bruder Thomas berbicara. Saya tidak setuju tahun yang lalu dikatakan kentang itu enak. Terlalu kasar tumbukannya dan ayamnya terlalu gosong. Diam. Tahun ketiga datang seorang bruder yang namanya Nikodemus. Saya muak dengan perdebatan dua orang saudara kita 2 tahun yang lalu. Dia diam lagi. Itu aja kan. Jadi 3 tahun ingat-ingatnya kentang itu dan hanya kalimat yang seperti itu. Kenapa begitu? Peraturan. Siapa yang melanggar dihukum. Sebenarnya kenapa tidak bisa dijawab? Buatlah lebih enak ya tahun depannya itu. Tidak, sudah 3 tahun baru. Itu pun perdebatannya jadi lucu. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, di dalam bacaan hari ini memang orang-orang Farisi, apalagi tentang hari Sabat, ada 39 aturan untuk menjaga kekudusan hari Sabat. 39 ya. Jadi termasuk rupanya tadi itu mengambil gandum. Apa dosanya kan? Termasuklah di situ katanya menabur benih, nggak boleh. Termasuklah di dalamnya untuk menggiling untuk makanan, tak boleh. Untuk mengikat satu simpul tali, nggak boleh. Membuka satu simpul tali tidak boleh, dosa. Menyalakan api tak boleh. Memadamkan api tak boleh. Menulis 2 huruf tidak boleh. Banyak sampai 39, mengerikan juga kan. Dan itu ditaati oleh orang Farisi dan dipikirnya kalau ditaati itulah sesuatu yang sangat bagus. Sebenarnya hukum Taurat, apa tujuan hukum? Di situ mereka sebenarnya lupa. Hukum itu diberikan oleh Tuhan kepada manusia bukan untuk menyiksa. Tapi hukum Taurat itu dibuat oleh Tuhan. Memang perlu dihukum, perlu ada hukuman. Tapi selalu hukuman itu adil, wajar, dan selalu juga bisa dilaksanakan oleh setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Dan tujuannya ialah agar manusia itu makin dekat dengan Tuhan. Itulah sebenarnya hukum yang diberikan oleh Tuhan. Tapi kemudian berkembanglah peraturan-peraturan itu sehingga
bukan lagi Tuhan yang dipentingkan, bukan lagi relasi manusia yang dipentingkan, bukan kasih lagi yang dipentingkan, tetapi hukum, titik. Kalau kau menyalakan api pada hari Sabat, matilah kau. Kalau kau menulis 2 huruf pada hari Sabat, matilah kau. Kalau kau membuka umpamanya tali lembu 1 bulan itu, matilah kau. Wah. Dan mereka yakin itu yang paling benar. Dan pada hari inilah rupanya Yesus mengingatkan kita semuanya. Peraturan dan hukum selalu itu dibuat oleh Tuhan yang maha adil, dan hukum Tuhan itu ialah membuat manusia semakin lebih ilahi, lebih dekat dengan Tuhan, dan lebih memuliakan Tuhan. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, mungkin kalau dikatakan di rumah kita, memang ada beberapa keluarga yang ketat peraturan. Kalau di rumah kita kadang terlalu bebas pun, tidak ada peraturan. Jam berapa pun anaknya pulang ke rumah, nggak ditanyai pun. Apalagi kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan masih ditanya. Kadang-kadang kita begitu melonggarkan hukum sampai tak ada lagi aturan, tak ada lagi tujuan. Mungkin untuk kita tidak begitu pas yang seperti ini. Walaupun ada juga di dalam kehidupan kita yang dipikir kalau sudah bergereja sudah beres. Padahal bergereja itu salah satu fungsi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Atau kalau sudah berdoa sudah beres. Padahal fungsi 2 adalah mendekatkan diri pada Tuhan dan menguduskan dan mengilahikan. Semua perbuatan-perbuatan kita seharusnya tertuju, apakah itu tertulis dalam hukum atau dalam manapun, tapi selalu tertuju untuk mengilahikan diri kita dan mengilahikan orang lain, membuat semakin ilahi, semakin dekat dengan Allah. Bapak dan Ibu, marilah kita mencoba itu di dalam menaati peraturan, apakah peraturan lalu lintas atau peraturan yang dibuat pemerintah atau oleh gereja. Buat itu semakin menguduskan kita dan menguduskan orang lain. Amin.